Itu bukan tetangga, itu lu kan? Terima kasih Mbak Hasan. Sekte. Ada air nggak? Saya belum. Buyar. Buyar langsung ya, buyar. Ini biasanya kan Mbah dulu sendiri, tiba-tiba masuk kliennya. Mungkin dia tahu kalau Mbah mulai bosan dengan itu. Tiba-tiba udah standby di sini. Inisiatif. Iya. Tar dulu Mbah. Iya. Ini kayak warga-warga saya. Anda itu di mana-mana ngakunya warga aja. Bukan, ini pengikut saya, Mas. Oh, gitu. Ini Mas Iya. Isa. Kebetulan. Follower berarti ya, follower. Pengikut. Pengikut. Iya. Sekte. Bukan. Bukan sekte, soto. Iya. Jadi sebenarnya Mas Isa ini udah ngubungin saya 6 bulan yang lalu. Terus saya tolak. Karena kan memang belum ada acaranya. Ya. Masa saya bilang iya, nggak mungkin dong, nggak mungkin. Orang acaranya juga belum ada. Saya mau bilang apa? Nggak mungkin, itu memaksakan diri namanya. Iya. Tapi akhirnya ngajak kemana? Ngajak touring loh. Ngajak kemana? Tapi ada beberapa minggu sebelum ini, dia kebetulan ngubungin lagi. Mbah Hasan, saya kayaknya udah masalah saya urgent banget. Saya pengen ketemu sama Mbah Hasan. Terus saya bilang, nggak masalah Mas Isa. Yang penting bawa uang ke sini. Karena kan jangan ngarep saya yang bayar Anda. Iya. Saya nggak pernah berharap beliau ini bayar saya. Oh, iya. Keren. Cukup transfer. Mungkin buat dia cash sama transfer memang beda. Intinya kan sama-sama nyusahin saya. Gitu. Tapi bahasa dia halus, nggak apa-apa. Mas Isa, terima kasih udah datang ke sini. Iya, satu sama Mbak Mijan. Bukan Mbak Mijan dong. Mbak Mijan lagi. Saya bukan Mbak Mijan. Oh, Mbak Hasan. Nah. Terima kasih Mbak Hasan. Saya Mbak Hasan. Kenapa? Oh. Banyak banget kalungnya nih. Bukan kalung dong. Ini bukan kalung. Kesel banget saya. Kesel banget. Udah jelas-jelas cincin, masih aja bilang kalung. Injip relep. Bahasa di Bali. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini, nggak usah ditambahin loh. Ini ngomong-ngomong kan durasi udah 2,5 menit. Iya. Kira-kira langsung to the point aja, Mas. Ada masalah apa gitu? Saya malu bahasan sebenarnya. Malu kenapa? Mau konsultasi Mbak. Lah nggak usah malu. Mereka aja nggak punya malu. Enjoy aja, enjoy. Di sini mah nggak usah. Yang namanya rasa malu dibuang jauh-jauh, taruh di sana. Nggak usah masuk sini. Semua ceritakan baik-baik. Di sini nggak ada yang ditutup-tutupi. Beneran nih. Aman. Punya saya kecil. Mbah juga. Mbak mau ngomong apa? Mbak ngomong Mbak gede, ngapain? Ini baru mau rencana ke Maerot. Iya, tapi uangnya harus pas. Kalau uangnya cuma setengah kurang, hasilnya sebelah gede sebelah kecil. Jadi kayak pisang molen gimana gitu kan? Iya, jadi agak. Jadi gini Mbak Hasan. Iya. Ini bercanda, dia bercanda, nggak mungkin Iya, kecil. saya tujuannya kesini tuh menggedekan itu Mbak. Waduh. Salah tempat. Ini kayak salah tempat. Saya ini tempat konsultasi. Bukan. Ini tempat konsultasi, bukan tempat itu dikonstruksi. Beda. Salah Mbak ya? Salah, beda tempat. Ini tempat untuk bertanya tentang apa masalah keluarga, masalah karir. Kalau masalah itu urusan masing-masing lah. Jangan dibikin pusing gitu. Saya aja masih mau mencari tempat yang cocok. Terus Anda kesini. Gimana ceritanya sih? Ini masalah baru buat saya. Nah, Mbak, ya udah. Jangan masalah itulah. Saya malu kalau itu. Iya, Mbak. Oke, Mbak. Jadi begini, sebenarnya tadi rencana sih saya soal bentuk, Mbak. Oh.
Ya nggak apa-apa. Kalau bentuk mungkin Mbak bisa kasih saran. Iya. Tapi kalau merubah Mbak belum bisa. Jadi punya saya itu kan kayak bentuk keris gitu Mbah, lekuk. Oke. Iya, nggak kebayang sama gua. Kalau gedenya kayak keris, nyunatnya gimana? Hah? Nyunatnya gimana pinggirannya? Diseset, dipapas, atau diamplas, atau dipakai apa itu yang kayak lo buat? Nah, dikikir, digerinda. Kikir pelit lu. Beda, itu kikir beda. Itu kikir beda. Nah, bentuknya berarti seperti keris. Iya Mbak. Terus kenapa? Masalahnya apa? Gak apa-apa, ini klien. Gak apa-apa mukanya nyelot. Kita tungguin 30 menit, abis itu kita gebukin. Gak usah dijawabin. Berarti bentuknya seperti keris. Keris, Mbak. Oke, terus masalahnya apa? Lu bukannya kalau bentuknya seperti keris malah lebih enak dong. Iya. Jadi goyangannya bener-bener terasa yang. Lebih ada dinamisnya gitu loh. Apa masalahnya apa? Pengen saya lurusin Mbah, kayak tol. Waduh, ntar ada. Oh, agak susah. Kalau punyanya Mas pengen kayak jalan tol, ngerinya kena angin. Terus ada lobang. Gimana? Enggak, pengen saya kayak Cipali Mbah, lurus tapi panjang. Nah, masalahnya ketika punya Anda lurus sama panjang, terowongannya muat gak? Karena kan biasanya suka ada terowongan. Gitu. Ini analoginya jalan tolnya ngelewatin terowongan apa enggak pengennya? Selama ini kegedean sih Mbah. Wah, jangan bohong. Jangan bohong. Di sini jujur-jujur aja lah. Mbak kan bisa lihat. Panjang memang lumayan 12 cm. Nah, lebarnya nih 1 cm. Lo ketawa kayak tahu hitung-hitungan aja. Loh, mereka paham hitung-hitungan. Kalau nggak paham, nggak lama di sini. Mereka tahu sehari dapat berapa, mereka hitung. Belum tentu, Mbah. Loh, mungkin tahunya warna. Oh, dari biru sama merah. Oh, pantesan mereka nggak nerima coklat ya. Saya kasih coklat, enggak. Mereka tahu. Mereka sebenarnya nggak jago matematik ya. Cuma jago warna ya, benar. Tandain, benar. Apalagi bentukannya logam gitu mereka nggak nerima. Oh, Majapahit. Iya. Zaman dulu. Gajah Mada. Jalan dia jalan dulu. Ini gajah duduk. Oh iya. Kirain Sasun Kota. Abis Gajah Mada kan ke sana, Mbak. Beda lagi, itu daerah. Jadi kalau dilurusin ya sebenarnya bisa-bisa aja Mas Isa tinggal datang atau mencari tempat yang memang khusus untuk mereparasi itu. Bisa ngegedein sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan nanti kalau Mas Isa sudah dapat tempatnya, WhatsApp Mas. Si Uyu mah bener-bener ya. Masalahnya sama. Kan gue bilang kalau udah dapet tempatnya WhatsApp Mbak, kita collab. Masa tol collab lu? Gimana ceritanya tol collab lu? Tol collab. Gua bayangin tol collab gimana? Gak paham gue. Ada videonya? Ada. Di demen dia. Iya. Terus berarti kalau udah dapet tempatnya, artinya ya di situ ada pilihan harga kalau nggak salah. Mbak juga kebetulan nggak tahu kenapa nih pas banget kemarin Mbak lagi ngobrol sama teman-teman Mbah gitu. Jadi memang ada satu tempat, beberapa tempat memang. Ya. Nah, Mbah cerita nih. Jadi ini kisah nyata nih berhubungan dengan itu. Jadi ada satu orang pengen dia kalau nggak salah tukang ojek. Ini kisah nyata. Dia pengen ngebesarin kelaminnya. Datanglah. Nah, datang kebetulan si terapisnya itu bisa dibilang bapak-bapak. Sudah tua. Kenapa nggak cewek, Pak? Nah, enggak dong. Itu beda. Iya, nggak panjang-panjang itu. Iya. Enggak apa-apa ya, enggak permanen panjangnya. Karena bentar doang panjangnya, abis itu kempes. Gitu. Makanya dipilihnya cowok gitu. Terapisnya bapak-bapak ya? Bapak-bapak. 2 kali ya, bapak-bapak ya? Iya. Kalau terapisnya bapak, nggak enak yang bapak sendiri, Mas. Bukan. Maksudnya bapak-bapak, bukan bapak sendiri.
Masa terapisnya bapak sedih? Iya, malu lah punya anak masa kecil punyanya. Lain. Ya, kalau kamu kecil kan berarti turunan dari bapakmu. Seharusnya bapakmu juga begitu. Nah, ini ceritanya berlanjut nih. Nah, akhirnya kan disuruh milih katanya, suruh milih ukurannya. Ada bambu. Panjangnya semana, mau lebarnya semana diameternya. Dipilih lah, saya mau yang ini. Das, udah dong. Ternyata metodenya adalah dipijat. Jadi si klien itu tiduran, dipijat. Dipijat terus, nggak ngerti di pikiran tuh cowok apa. Pasiennya ya? Iya pasiennya, pijat. Ke rumah. Ke muka terapisnya. Iya. Anjing katanya. Anjing ngeceret ke muka anjing gitu. Nah, itu hati-hati makanya. Hati-hati Mas Isa. Jadi kalau kenapa? Itu pengalaman saya juga, Pak. Bapak kok menikmati terapisnya cowok. Berarti ada iya. Biasanya pakai tangan sendiri. Tangan sendiri kan beda. Ini kenapa kita ngomongin gitu? Tangan sendiri beda sama di treatment sama orang lain. Jadi pokoknya intinya cari tempatnya aja. Iya. Nanti disesuaikan dengan harganya. Iya, kalau di tempat saya belum bisa, mohon maaf. Iya, maaf. Kalau saya sudah bisa mentreatment itu, mungkin mereka nggak mau pulang-pulang. Mereka pasti akan di sini. Gantian. Gitu kan. Kok ganti ya? Maksudnya gantian begini? Oke, Mbah. Jadi Mbah Hasan, saya tidak akan membahas soal tangan. Oke. Iya. Ya emang nggak ada yang ngebahas masalah tangan. Nggak ada yang ngebahas masalah tangan. Anda yang memulai ngebahas masalah tangan. Iya. Kita sama sekali nggak memulai itu. Ya, oke. Kita akan membahas soal Mbah. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Saya tuh sekarang udah punya anak 3, Mbah. Oke. Cowok, cewek. Ya. Saya punya kehidupan yang bahagia. Istri saya juga sayang saya. Saya sayang istri saya. Anak-anak juga happy. Amin. Rumah bahagia gede. Amin. Alhamdulillah. Kolam renang ada, semua ada gitu. Alhamdulillah. Iya. Jago Anda bohongnya. Tuh, itu. Mbak mah nggak usah ngomong apa-apa. Itu udah bukti kalau Anda berbohong, langsung dibales. Mbak nggak ngomong apa-apa, Mbak nggak mau balas. Mbak mah ketawa aja, Mbak cuma bilang gitu doang. Iya. Akhirnya kan disadarkan, ayo sadar. Pakai punya kolam renang lo gitu, disadarkan sama Tuhan. Gitu. Nah, masalahnya apa? Berarti kan udah bagus dong, Iya. punya anak 3, istri yang sayang. Anak pertama itu nama anak saya Marley. Marley, Iya. betul. Yang kedua Bob. Cowok. Yang ketiga Ceria. Iya. Saya pengen punya anak keempat, Mbah. Iya. Kira-kira kalau anak keempat, saya mohon petunjuk dari Mbah Hasan nih. Oke. Jadi gini, kalau anak pertama sama anak kedua kan Marley sama Bob. Iya. Nah, tapi ketika digabungin jadi Bob Marley. Yoma. Bakar dulu kali. Sampah. Jadi kita nggak boleh sampah-sampah itu berserakan. Betul. Harus kita bakar. Betul. Ayo, kalian. Nah, berarti anak pertama, anak kedua kan Marley, Bob jadinya Bob Marley. Iya. Anak ketiga namanya Ceria. Kalau punya anak keempat biar enak kayak Bob Marley. Ya. Ceria, anak keempatnya gimana kalau dikasih nama Sekali? Jadi Bob Marley ceria sekali. Itu Mas. Nama panggilannya bisa Kali, bisa Sekal, bisa Lili, bisa Kakak. Jadi kayak Eho kan? Iya. Matanya pas dipanggil emang anaknya dalam sumur. Eho dia. Eho. Jadi kalau menurut Mbak sih gitu. Itu anak udah keren banget pemilihan. Karena Mbak boleh tanya nggak kenapa dikasih nama Bob Marley sama Ceria? Mbak serius ini. Ini kalau anak pertama itu Marley itu saya menamakan atas berdasarkan lele-nya, Mbak. Lele. Oh, seneng lele? Iya, saya seneng. Kalau saya lagi makan di pecel lele itu, saya pesannya ayam.
Ini gimana? Pesannya Iya. harusnya soto kudus. Jelas pecel lele ya pesannya lele dong, walaupun ada ayam. Tapi kan kita nggak ngarah. Ya. Ini palanya udah mulai miring kayaknya. Kacamatanya udah ke situ. Rambutnya udah mirip. Berarti dari le Dari itu le. kalau nggak salah sebutan buat anak cowok. Anak cowok buat Le. bahasa Jawa, iya. Oh. Jadi sampai sekarang tuh bapak saya SMS mau telepon tuh kalau nanya kabar atau SMS tuh, piye le kabar le gitu. Jadi saya pengen punya anak cowok yang panggilannya le. Gitu mau jadi saya konsultasi sama atau berbicara sama istri saya. Kita anaknya kalau panggilan le apa ya? Tole nggak mungkin dong. Iya. Lele juga nggak mungkin. Nggak mungkin. Masa punya anak, lele. Kalau tole nggak mungkin, terus satu lagi siapa? Lele Nggak mungkin. Gimana kalau kecele? Kecele juga nggak boleh. Kecele. Bisa dong. Kecele. Kecele. Kecele gitu. Wah, kecele tuh bocah. Gitu loh. Kan iya. Jadi Akhirnya Marle lah. Marle lah. Ini kecil banget nih Marle. Marle. Gitu. Terus Nah, anak kedua dikasih Bob. Bob. Itu Karena rambutnya dari lahir udah Bob begitu tuh gitu. Enggak ya? bukan. Sebenarnya kalau Bob itu Biar nyambung sama Marle. Iya, enggak sih. Sebenarnya Oh iya enggak sih. yang mengasih nama dari teman-teman kalayak semuanya lah. Oh, karena anak pertama udah Marle. Iya, waktu itu masih zaman pet. Masih main pet nggak? Oh, Otopet. bukan. Ini dong. Mbah mainnya ngepet. Kenapa lu? Ngapain berdoa? Itu lagi bersila. Bukan. Saya warga Indonesia. Berak bersila. Oh, iya. 5. Itu Pancasila. Pancasila. Itu Pancasila. Mbah dikep. Makin kesini makin gak ada harga diri kayaknya Mbah. Berarti Bob Marley. Nah ceria. Ceria. Jadi kalau ceria tuh menurut saya Kenapa harus ceria? Enggak. Katana. Kijang kapsul. Eri. Espas. Kan keren-keren juga kok gitu. malah nama motor sih, Mbak? Mobil. Kalau enggak elef. Iya. Heeh. Kalau enggak Colt juga ada juga. Heeh. Iya, kalau Kenapa ceria? ya saya pengen punya kebetulan banget kan dari cowok dapat cewek gitu kan. Ya seneng buat saya. Kelas. Emang TV doang yang delay. TV doang yang bayarannya delay. Ya nggak apa-apa. Ini itu masalah yang mungkin bisa diceritakan lagi. Oh, iya. Berarti lanjut dulu ke ceria sebelum ke Ya. masalah delay tadi. Jadi udah cowok dapat cewek nih. Jadi ya pengennya sesuatu yang bahagia lah, ceria gitu. Jadi bisa menceriakan saya, istri saya, keluarga saya gitu. Panggilannya apa? Cer. Iya. Dia malah lebih nggak masuk akal. Masa manggil anak makan. Mana sih? Tapi beneran, nah, kalau itu kan dari saya, kalau ide dari saya kan kasih nama sekali. Kalau Mas Isa kebayang kira-kira kalau misalkan punya anak lagi mau dikasih nama siapa? Kalau cowok siapa, cewek siapa? Belum kepikiran sih sebenarnya. Hmm. Makanya saya kesini tuh tujuannya untuk berkolaborasi dengan Mbah Mijan. Mbah Mijan. Bahasan Tampul nih orang. untuk sekiranya kalau saya punya anak keempat, Ya itu kalau menurut Mbak sih namanya bisa. tolong dari Mbah Mijan. Masa sekali, Mbah? Banget. Selamat atas kelahiran anak keempat banget. Bisa aja Abdul banget. Iya kan? Nanang Su banget. Lucu banget. Bisa. Sebelum lanjut lagi lah pokoknya. Sekarang kita bacain dulu pertanyaan dari Mbak Keko. Oh iya. Tolong dibantu. Walaupun Mbak yakin. Kenapa? Saya nggak buka pertanyaan. Bukan ini. Aduh, baru buat dibohongin.
Besok-besok kalau mau jadi klien Mbah, tolonglah. Jangan bikin Mbah kesel. Mbah udah pusing sama hidup Mbah. Beradakai. Ada pertanyaan nih, Mbah. Itu orang mana, Mbah? Beradab Kai itu namanya. Ini kayaknya Brunei Darussalam. Bukan Thailand. Bukan. Oh, bukan ya? Kok Thailand? KFC ke serak pakai? Bukan. Mister kah? Bukan. Sok tahu banget sih. Mbak aja pernah ke Thailand gak gitu-gitu amat. Ada pertanyaan nih Mbah Hasan. Kenapa setiap kali korek lubang hidung guna jari? Kenapa tidak guna yang lain? Salam chill dari fans Brunei Darussalam. Wih. Hai Brunei Darussalam. Ini Sebelumnya turut berduka karena Pangeran Brunei baru ada yang meninggal. Oh iya. Tetap berduka dari kami, dari Indonesia, dari WC TV. Lanjut ke pertanyaannya. Kenapa setiap kali korek lubang hidung guna jari? Maksudnya mungkin kenapa kalau Menggunakan jari. Iya. Kenapa pakai jari? Karena kalau pakai dengkul nggak masuk dong. Hah? Lu bayangin nih, lu mau ngorek kuping, hidung, lu pakai dengkul, nggak bisa. Yang paling kecil, yang paling gampang adalah dari jari. Pakai jari biasanya jempol. Iya. Nah, masalahnya bukan masalah ngorek lubang hidung, afternya. Apa tuh? Oleh. Oleh. Kalau kan gini, dikit. Oh lu makan? Wah dia beda budaya dia. Lu dari mana sih lu? Gurih. Iya lu campur aja sama bon cabe sekalian. Gurih. Upil. Iya upil. Ngorek upil. Iya, jangan dipraktekin, nggak usah dipraktekin. Ntar abis itu kita salaman lagi. Jadi, kenapa harus pakai ini emang bener? Iya, yang paling mudah adalah dan yang paling masuk ya jari kita ini, brother. Ya kan, nggak mungkin tempat yang lain muat. Dan luar biasanya kan memang tanpa disadari memang muat loh. Iya kan? Dan kebetulan hidung kita kan elastis. Iya. Gitu. Kalau pakai sendok ke garpu nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Kalau di sini masuk sendok, ini masuk garpu, dalamnya nasi dong. Ya makanya, Mbak. Selanjutnya. Java Pep, Mbah anak Gunung Krakatau kan yatim piatu. Tar dulu, ini orang mana, Mbah? Kalau Java Pep kira-kira? Jawa sih Java ya? Java. Pep itu minuman ya? Pepsi. Ini juga Pep nih. Pep. Berarti anak Jawa yang keluarnya dari asap. Iya. Dari support dong lo. Iya. Mulai keselin pada ya. Orang lagi usaha keringet dingin ya. Apaan sih? Lu di sini coba lu di sini. Gila lu kata gampang. Mengkampret lu ya. Mbak, anak Gunung Krakatau kan yatim piatu, kok nggak pernah dapat santunan dari pemerintah ya? Malah dikucilkan di tengah laut. Ini yang dinamakan anak Gunung Krakatau bukan berarti bentukannya ini nih sama seperti Deni Cagur nih. Ngeselin. Anak Gunung Krakatau itu maksudnya karena kan ada Gunung Krakataunya. Nah, kalau nggak salah bekas letusannya itu ngebentuk gunung baru. Makanya dinamakan karena lebih kecil dinamakan anak Gunung Krakatau. Lu TK-nya di mana ya? Nggak ada TK. Nggak ada TK itu gunung. Dan nggak yatim piatu juga. Ini orang so tahu banget. Jadi ya nggak mungkin diberikan santunan dari pemerintah. Karena kalau gunung diberikan santunan gimana ceritanya? Iya dong. Itu kalau itu apa namanya? Posyandu? Apa? Kan anak. Ya nggak Kan mengenai. yatim piatu kan kasihan. Tolonglah Pak Wendy. Bukan masa. Mbak Mijan. Mbak Marjan. Aduh. Gua tampol ya bener. Bahasan. Nggak bisa. Ini Ini kan anak gunung Krakatau, anak gunung. Jangan gitulah. Semua anak tuh sama. Betul. Iya butuh kasih sayang. Iya benar. Tolong dikasihani lah. Loh yang bikin kan bukan saya, Pak. Itu anak Gunung Krakatau kan yatim piatu. Belum pernah dapat santunan. Tolong santunin lah. Kenapa nggak saudaranya aja nyari yayasan? Kenapa harus ke saya? Cari aja yayasan yang bisa memberikan santunan buat anak gunung. Pertanyaan selanjutnya. Tukang nonton. Iya. Monggo, Mas dibaca pertanyaan. Mbah, mau tanya dong. Mbah mau tanya cara ngomong ke istri kalau mau kawin lagi tanpa harus si istri marah gimana ya, Mbah? Please. Jadi Si mendingan anjing pertanyaan kok sama sih? Anda saya kasih tahu ya. Memang Anda pikir mudah beristri banyak. Satu saja cukup. Jaga sampai memang waktunya Tuhan memisahkan kalian. Entah dengan maut, entah dengan apapun. Atau dengan istri lain ya. Balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Ini ya, nggak usah nih. Ini pengikut Mbah. Ya. Mbah kasih contoh pengikut Mbah. Misalkan ya.
Dipikir punya istri satu itu gampang. Susah. Susah. 2 kali ditinggal. Ini juga ditinggal. Ini lagi masalah. Ini juga lagi masalah. Nggak gampang. Iya. Jadi kalau menurut Mbah, kalau mau kawin lagi tanpa harus si istri marah gimana ya Mbah? Mendingan kamu tanya orang lain yang lebih pintar dari Mbah. Ketika kamu udah tahu jawabannya, kasih tahu Mbah. Selanjutnya. Oke, ini dari Ambar Setiawan. Widih. Mbah, tanya, kemarin tetangga saya suami istri berantem. Berantemnya berat, Mbah. Nah, yang saya tanyakan lagu Terlena itu kunci chordnya awalnya apa, Mbah? Astagfirullahaladzim. Lu pengantar lu udah suami istri berantem. Tiba-tiba yang lu tanyain chord lagu Terlena. Apa hubungannya? Ya kan? Kalau mau langsung tanya. Ini jangan-jangan lu yang nanya. Iya ya? Iya ya? Karena begitu tadi kayaknya pas gua bacain soal kayak yang salah satu di antara lu ya. Lu nambah-nambahin beban gua ya. Hah? Udah cukup nonton ketawa segala macam. Itu lu. Beneran? Wah, gua jawab nih. Ini pertanyaan lu ya. Ya. Mbak tanya kemarin tetangga saya suami istri berantem. Itu bukan tetangga, itu lu kan? Berantemnya berat, Mbah. Nah, yang saya tanyakan lagu Terlena itu kunci chordnya awalnya apa, Mbah? Nih, kunci Terlena. Gua kasih tahu lu chordnya ya. B. Habis dari B pindah ke E. Habis dari E pindah ke G terus ke O. Bego.